Dasar perempuan pencuri. Sudah untung kamu yang dari keluarga miskin itu kami, terima menikah masuk ke rumah ini, sekarang kamu berani mencuri harta kami? Rambutnya dijambak, tubuh Aisyah tersentak dan tertarik ke depan. Ibu, sakit. Ia sedang hamil 8 bulan. Namun, tangan ibu mertuanya, Ibu Ratih, sama sekali tidak berhenti. Di mana cincin emasku? Apa kamu pikir kamu bisa langsung kaya kalau menjualnya? Beraninya kamu? Aisyah memegangi perutnya sambil menjerit kesakitan. Ibu Ratih menyeretnya ke arah pintu depan. Keluar kamu, sekarang juga. Brak, pintu depan dibanting hingga tertutup. Aisyah jatuh, terduduk di lorong apartemen. Pak Ujang, satpam yang sedang berpatroli, bergegas, menutupi tubuhnya dengan jaket seragamnya. Dengan tangan gemetar, Aisyah mengeluarkan ponselnya. Ayah, ini Aisyah. Panggilan yang sangat singkat. Namun, tidak ada yang tahu bahwa satu panggilan telepon itu akan mengubah segalanya. 1 hari kemudian, kompleks apartemen itu dipenuhi oleh para wartawan. 2 hari kemudian, surat somasi tiba. 3 hari kemudian, laporan polisi resmi dibuat. Orang-orang akhirnya tahu siapa perempuan itu dan siapa ayahnya. Tapi, ini baru permulaan. Jika Anda penasaran dengan kejutan luar biasa ini, silakan tekan tombol subscribe. Kami menyajikan kisah-kisah tersembunyi dari orang-orang yang tampak biasa setiap harinya. Aisyah sedang mengepel lantai ruang tamu. Usia kandungannya sudah 8 bulan. Perutnya yang membesar membuatnya kesulitan untuk membungkuk. Namun ibu, mertuanya, Ibu Ratih, berkata bahwa teman-teman arisannya akan datang sore ini. Ia menyuruh Aisyah untuk membersihkan rumah dengan benar. Aisyah memeras kain pel dengan kuat dan mengusap lantai. Setapak demi setapak ia mengepel. Keringat menetes di dahinya. Huf. Tepat ketika ia mencoba meluruskan punggungnya sejenak untuk mengatur napas, suara Ibu Ratih terdengar dari dalam kamar. Aisyah. Iya Bu. Aisyah bergegas berdiri, namun ia sempat terhuyung. Perutnya yang berat membuatnya sulit menjaga keseimbangan. Cepat ke sini. Iya, sebentar lagi. Aisyah masuk ke kamar Ibu Ratih. Ibu mertuanya sedang menggeledah laci meja rias. Wajahnya tegang. Kenapa begini? Jelas-jelas aku menaruhnya di sini, gumam Ibu Ratih. Ada apa Bu? Tanya Aisyah hati-hati. Ibu Ratih mendongak dan menatap Aisyah, tatapannya tajam. Kamu lihat cincin emasku? Cincin emas Bu? Cincin, warisan dari almarhum ayah mertuamu. Tadi ada di sini, sekarang hilang. Aisyah menggelengkan kepalanya. Saya tidak melihatnya Bu, tidak melihatnya. Nada, suara Ibu Ratih merendah. Bu, saya masuk ke kamar ini hanya saat membersihkannya, tapi saya tidak pernah melihat cincin itu. Kamu kan masuk untuk membersihkan. Berarti kamu pasti melihatnya. Ibu Ratih melipat tangannya. Tidak ada. Lalu siapa yang mengambilnya? Di rumah ini cuma ada kamu. Hati Aisyah mencalos. Bu, saya benar-benar tidak. Kamu mengambilnya, kan? Tidak Bu, saya sama sekali tidak pernah melakukan itu. Ibu Ratih menatap Aisyah dari atas ke bawah. Tatapannya seolah sedang melihat seorang kriminal. Jujur saja, kamu butuh uang? Tidak, Bu. Suara Aisyah bergetar. Saya bukan orang yang seperti itu. Lalu kemana perginya? Apa hantu yang mengambilnya? Suara Ibu Ratih meninggi. Aisyah menggigit bibirnya. Mungkin Ibu menyimpannya di tempat lain? Tidak, mungkin aku menaruhnya di tempat lain. Ibu Ratih bangkit berdiri. Coba aku periksa kamarmu. Iya Bu. Aisyah kehilangan kata-kata. Bu, saya sungguh tidak. Aku harus memastikannya sendiri. Ibu Ratih melangkah dengan cepat ke kamar Aisyah. Aisyah tidak punya pilihan selain mengikutinya. Ibu Ratih membuka lemari pakaian. Ia menggeledah pakaian satu persatu, laci-laci juga ditarik keluar. Bahkan pakaian dalam pun dikeluarkan untuk diperiksa. Diam di situ. Aisyah hanya bisa berdiri di ambang pintu dan menonton. Dadanya sesak. Ia merasa ingin menangis, tapi ditahannya. Sekitar 10 menit berlalu. Ibu Ratih keluar dengan tangan kosong. Kali ini aku lepaskan, tapi kalau sampai besok tidak ketemu, aku akan lapor polisi. Aisyah hanya bisa mengangguk pasrah. Ibu Ratih pergi meninggalkannya ke ruang tamu. Aisyah tertinggal sendirian. Lututnya lemas. Ia duduk terhempas di ujung tempat tidur. Tangannya gemetar. Apa salahku? Bayi di dalam perutnya bergerak. Aisyah mengelus perutnya dan bergumam pelan. Maafkan ibu ya. Pukul 8 malam, suaminya, Bima, pulang dari kantor. Mas, hari ini, aku capek. Potong Bima sambil melonggarkan dasinya dan berjalan ke ruang tamu. Mas, begini, ada apa sih? Hari ini cincin emas ibu hilang. Bima menoleh. Cincin emas? Cincin peninggalan almarhum Bapak. Tapi sepertinya ibu mengira, aku yang mengambilnya. Kamu nggak ngambil, kan? Tentu saja tidak.
Ya, sudah. Bima melambaikan tangannya. Paling ibu lupa naruh di mana. Nanti juga ketemu. Tapi kalau besok tidak ketemu, ibu bilang mau lapor polisi. Ah, masa sih? Bima berkata santai lalu masuk ke kamar mandi. Aisyah kembali sendirian. Ia merasa cemas. Suaminya memang tampak percaya padanya, tapi hanya sebatas itu. Bima tidak menunjukkan inisiatif untuk membela atau menengahi. Aisyah mengusap perutnya dan menghela napas panjang. Keesokan paginya, cincin itu tak kunjung ditemukan. Hingga sore hari, hasilnya tetap sama. Malam harinya, wajah Ibu Ratih tampak semakin dingin dan kaku. Aisyah, keluar kamu. Di ruang tamu, Ibu Ratih dan Bima sudah duduk menunggu. Suaminya hanya menundukkan kepala. Katakan dengan jujur, kamu yang mengambilnya, kan? Suara Ibu Ratih berat dan menekan. Tidak, Bu. Sudah lewat sehari. Cincinnya belum ketemu. Saya benar-benar tidak tahu, Bu. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Aisyah. Bima, Ibu Ratih menatap putranya. Bagaimana menurutmu? Bima ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulut. Bu, Aisyah, bukan orang yang seperti itu. Lalu siapa yang melakukannya? Apa mungkin ibu yang pikun? Seketika wajah Ibu Ratih memerah. Apa? Kamu bilang ibu pikun? Bima, Ibu Ratih berteriak. Sekarang kamu juga berpihak pada istrimu, ya? Bu, sudahlah. Ibu Ratih menunjuk ke arah Aisyah. Besok pagi serahkan cincin itu. Kalau tidak, ibu akan telepon polisi. Aisyah tak bisa menjawab. Iya, Bu. Hanya kalimat itu yang berhasil keluar dari mulutnya. Ibu Ratih masuk ke kamarnya. Brak, suara pintu dibanting bergema di ruangan. Maaf ya, Sa. Ibu memang begitu. Sabar saja ya. Hanya itu yang diucapkan Bima. Aisyah tak mengatakan apa-apa lagi. Malam itu ia tak bisa tidur. Bayi di dalam perutnya terus menendang, dan dadanya terasa sangat sesak. Apakah ini benar? Tak ada jawaban. Keesokan malamnya, cincin itu masih belum ditemukan. Ibu Ratih memanggil Aisyah. Bima juga ada di sana. Ibu tanya untuk terakhir kalinya. Kamu yang ambil? Tidak, Bu. Aisyah menjawab dengan tegas. Benar tidak? Benar, Bu. Ibu Ratih maju mendekat. Dan tiba-tiba ia menjambak rambut Aisyah. Dasar, perempuan pencuri. Tangan Ibu Ratih mencengkeram kuat rambut Aisyah. Ibu, sakit. Aisyah menjerit. Di mana cincin emasku? Saya benar-benar. Ibu, Ratih menyeret Aisyah ke arah pintu depan. Mas, tolong aku. Tapi Bima hanya berdiri mematung. Bu, sudah, Bu. Kamu minggir. Ibu Ratih mendorong Aisyah keluar dari pintu apartemen. Keluar kamu sekarang, juga. Brak, pintu depan tertutup rapat. Aisyah jatuh terduduk di lantai lorong. Sambil memegangi perutnya, ia terengah-engah. Kepalanya pusing, tengkuknya terasa nyeri. Bayi di perutnya bergerak gelisah. Syukurlah bayiku tidak apa-apa. Lorong apartemen itu terasa dingin dan sepi. Dari balik pintu terdengar suara pertengkaran. Bu, ibu keterlaluan tidak sih? Keterlaluan apanya? Perempuan, pencuri itu yang keterlaluan. Tapi dia lagi hamil, Bu. Biar saja dia tidur di luar. Brak. Terdengar suara pintu kamar ditutup. Kesunyian pun menyelimuti. Aisyah menatap pintu depan. Apakah suamiku akan keluar? 5 menit berlalu. Pintu tak kunjung terbuka. Aku sendirian. Tiba-tiba pintu lift terbuka. Pak Ujang, satpam apartemen, keluar. Ibu, tidak, apa-apa. Pak Ujang melepas jaket seragamnya dan menyelimutkannya ke tubuh. Aisyah, ibu pasti kedinginan. Terima kasih, Pak. Biar saya panggilkan ambulans ya, Bu. Tidak perlu, Pak. Kalau begitu kita tunggu di pos satpam saja. Saya tunggu di sini saja. Pak Ujang akhirnya mundur sedikit. Aisyah mengeluarkan ponselnya. Layarnya tampak buram karena air mata. Ayah, nama itu tertera di layar. Ia ragu, bolehkah aku menelepon ayah? Tapi ia tak sanggup lagi menahannya. Ditekannya tombol panggil. Halo? Terdengar suara ayahnya. Ayah, ini Aisyah. Aisyah, kenapa suaramu begitu? Ada apa, Nak? Ayah, aku sekarang ada di lorong luar. Apa? Kenapa? Ibu mertua. Aisyah tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Kirimkan alamatmu. Ayah segera ke sana. Anakku, tidak, apa-apa, ayah datang. Tunggu ya. Telepon terputus. Ayah akan datang. Hatinya merasa lega, namun sekaligus ada rasa cemas. Terdengar suara lift lagi. Tetangga sebelahnya, Ibu Ningsih, keluar. Ya ampun, Mbak. Aisyah. Mbak tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu. Ibu Ningsih memperhatikan kondisi Aisyah. Rambutnya berantakan. Jangan-jangan? Aisyah hanya menjawab dengan diam. Masuk ke rumah saya dulu yuk, Mbak.
Tidak apa-apa Bu, sebentar. Lagi ayah saya datang. Oh, begitu ya? Ya sudah, Ibu Ningsih masuk ke apartemennya, tapi membiarkan pintunya sedikit terbuka. Sekitar 30 menit kemudian, pintu lift terbuka. Seorang pria parubaya, mengenakan setelan jas keluar dari lift. Ia adalah Haryo Kusumo. Aisyah, ayah. Ekspresi Haryo mengeras. Siapa yang membuatmu jadi begini? Bangun, nak. Kita harus ke rumah sakit. Haryo memapah Aisyah. Aisyah tidak apa-apa ya. Apanya yang tidak apa-apa? Haryo membantu Aisyah berdiri. Lalu ia menggedor pintu apartemen mertua anaknya itu. Pintu terbuka. Bima muncul dari balik pintu. Siapa? Kata-katanya terhenti. Bapak mertua. Aku akan bawa anakku ke rumah sakit. Suara Haryo terdengar sangat dingin. Ah, iya pak. Biar saya ikut. Tidak perlu. Biar aku saja yang membawanya. Haryo bahkan tidak sudi menatap Bima dan langsung membawa Aisyah menuju lift. Bima hanya bisa berdiri kaku. Pintu lift tertutup. Maafkan Aisyah, ayah. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Haryo merangkul bahu putrinya. Sekarang tidak apa-apa. Ayah yang akan menyelesaikan semuanya. Aisyah bersandar di dada ayahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa aman dan air matanya pun tumpah. Mereka tiba di lantai dasar. Mobil sudah menunggu. Ke rumah sakit, perintah Haryo kepada sopirnya. Mobil melaju. Aisyah menatap keluar jendela. Gedung apartemen itu semakin menjauh. Aku tidak akan pernah kembali ke sana. Mereka tiba di rumah sakit dan langsung masuk ke UGD. Dokter memeriksa Aisyah. Ada memar. Di leher juga, kata dokter. Bagaimana dengan bayinya, dok? Tanya. Haryo cemas. Kita harus melakukan USG. Pemeriksaan dimulai. Aisyah menatap langit-langit ruangan. Tolong, bayiku harus baik-baik saja. 10 menit berlalu. Syukurlah, bayinya tidak apa-apa, ucap dokter. Tapi pasien harus beristirahat total. Apakah perlu dirawat inap, dok? Sebaiknya diobservasi selama 2 hari. Haryo mengangguk. Tolong urus administrasinya. Aisyah dipindahkan ke ruang perawatan. Ia berbaring di ranjang. Haryo duduk di kursi di sebelahnya. Aisyah. Iya. Ya. Mulai sekarang, dengarkan kata-kata. Ayah baik-baik, kamu tidak akan pernah kembali ke rumah itu. Aisyah menatap ayahnya. Ayah yang akan mengurus semuanya. Kamu hanya perlu memikirkan bayimu. Iya, ayah. Aisyah mengangguk dan memejamkan matanya. Haryo mengeluarkan ponselnya. Ia menelepon seseorang. Budi, ini saya, Haryo Kusumo. Suaranya tenang namun sangat tegas. Ada masalah. Saya sedang di rumah sakit. Apa kamu bisa datang sekarang? Baik, terima kasih. Telepon ditutup. Haryo menatap keluar jendela. Ini baru permulaan. Sorot matanya memancarkan kilatan yang dingin. 1 jam kemudian, pintu ruang rawat terbuka. Seorang pria berjas masuk. Bapak, Hakim Agung, sudah lama menunggu? Terima kasih sudah datang, Budi. Haryo berdiri dan berjabat tangan. Ada masalah apa, Pak? Tanya pengacara Budi. Santoso, ini putri saya. Haryo memperkenalkan Aisyah. Dia dianiaya oleh keluarga suaminya. Wajah Budi langsung menegang. Ada surat visum atau keterangan dokternya, Pak? Ada di sini. Haryo menyerahkan dokumen medis tersebut. Budi membacanya dengan saksama. Buktinya sudah cukup kuat. Apakah kita bisa mendapatkan rekaman CCTV apartemen? Tentu. Besok pagi saya akan langsung mengurusnya. Laporan resmi akan kita masukkan dalam waktu 2 hari, ucap Budi seraya mengeluarkan buku catatannya. Mohon ceritakan kronologis lengkapnya, Pak. Haryo mulai menjelaskan. Mulai dari insiden hilangnya cincin emas, tuduhan dari ibu mertua, hingga penganiayaan yang terjadi kemarin malam. Pengacara Budi mendengarkan dalam diam sambil terus mencatat. Kita mulai dengan pengamanan barang bukti, kata Budi sambil menutup catatannya. CCTV, visum medis, dan kesaksian saksi mata. 3 hal ini sudah lebih dari cukup. Saksi matanya adalah satpam dan tetangga sebelah, tambah Haryo. Baik, besok pagi saya akan langsung bergerak. Budi berdiri. Dan Pak Haryo? Ya? Apakah kita perlu mengirim surat somasi terlebih dahulu? Haryo berpikir sejenak. Ya, kirimkan. Tuliskan dugaan pasal penganiayaan, pencemaran, nama baik, dan laporan palsu. Baik, Pak. Budi pun permisi keluar. Ketenangan kembali menyelimuti ruang rawat. Haryo menatap Aisyah. Aisyah. Iya, ayah. Berat ya. Nak, maafkan ayah karena terlambat mengetahuinya. Tidak, yah, Aisyah yang tidak pernah cerita. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Ayahmu, ini kan sibuk, kata Haryo pelan. Ayah kan sibuk bekerja, jawab Aisyah pelan. Sesibuk apapun ayah, tidak ada yang lebih penting dari putri ayah sendiri. Haryo menggenggam tangan Aisyah. Mulai sekarang,
Ceritakan semuanya sama ayah. Iya, ayah. Air mata menggenang di sudut mata Aisyah. Keesokan paginya, pengacara Budi Santoso mendatangi kantor pengelola apartemen. Kami memohon akses untuk melihat rekaman CCTV. Ia menyerahkan surat resmi. Kepala pengelola tampak bingung. Ini surat dari pengadilan, Pak. Benar. Ini, untuk mengamankan barang bukti sebuah kasus. Kasus apa ya, Pak? Kasus penganiayaan. Terjadi tadi malam di lorong lantai 7. Kepala pengelola mengangguk. Tunggu sebentar, Pak. 5 menit kemudian, mereka duduk di depan monitor CCTV. Layar menampilkan lorong apartemen lantai 7, waktu diputar mundur. Kemarin malam, pukul 8, pintu apartemen terbuka. Ibu Ratih terlihat menjambak rambut Aisyah dan menyeretnya. Keluar, Aisyah menjerit kesakitan sambil memegangi perutnya. Ibu Ratih mendorong Aisyah dengan kasar. Pintu ditutup. Aisyah jatuh terduduk di lantai. Semuanya terekam dengan sangat jelas. Tolong salin rekaman adegan ini, pinta Budi. Baik, Pak. Wajah kepala pengelola memucat. Selanjutnya, Budi menuju pos satpam. Di sana ada Pak Ujang. Selamat pagi, saya, Budi Santoso dari kantor hukum Nusantara. Oh, iya Pak. Bapak saksi mata, kejadian di lantai 7 tadi malam, kan? Iya, saya tahu. Saya mohon Bapak, bersedia menulis surat pernyataan saksi. Pak Ujang tidak ragu-ragu, akan saya, tulis Pak, terima kasih. Budi menyerahkan formulir pernyataan. Pak Ujang mengambil pulpen dan mulai menulis. Saya, pada jam 20.30 tadi malam, menemukan seorang wanita hamil sedang duduk di lantai lorong lantai 7. Beliau menangis dan rambutnya berantakan. Surat pernyataan selesai dibuat. Budi kemudian naik ke lantai 7. Ia menekan bel pintu tetangga sebelah. Ibu, Ningsih membuka pintu. Siapa ya? Selamat pagi, Bu. Saya pengacara Budi. Pengacara? Iya, saya datang terkait kejadian tadi malam. Ekspresi Ibu, Ningsih meredup. Silakan masuk. Budi masuk ke ruang tamu. Apa yang Ibu lihat? Tadi malam, waktu saya pulang belanja, saya lihat Mbak Aisyah duduk di lantai lorong. Bagaimana kondisinya saat itu? Rambutnya berantakan dan dia menangis. Padahal perutnya sudah besar begitu. Ibu Ningsih menghela napas panjang. Apakah Ibu bersedia menuliskan kesaksian ini? Iya, Pak, saya bersedia. Ibu Ningsih pun menuliskan surat pernyataannya. Budi kembali ke kantor hukumnya. Ia duduk di meja kerjanya dan menyalakan komputer, mulai mengetik draft surat somasi. Kepada Saudari Ratih dari Kantor Hukum Nusantara berdasarkan 1 jam kemudian, draft surat somasi selesai, dicetak. Ancaman pidana penganiayaan, pasal 3051 KUHP, pencemaran nama baik, pasal 310 KUHP, dan laporan palsu, pasal 317 KUHP, tercantum jelas di dalamnya. Serta diakhiri dengan kalimat tegas, melalui surat ini kami memberitahukan bahwa kami akan memproses kasus ini secara hukum pidana maupun perdata. Budi langsung menuju kantor pos dan mengirimkan surat somasi tersebut. 2 hari berlalu, sepucuk surat tiba di rumah Bima. Ibu Ratih menerima amplop tersebut. Kata somasi tercetak tebal di bagian depannya. Surat apa ini, Ibu? Ratih merobek amplop itu. Ia mulai membaca isinya. Wajahnya perlahan berubah menjadi pucat pasi. Bima, teriaknya kencang. Bima keluar dari kamarnya. Ada, apa Bu? Ini, surat apa ini? Ibu Ratih melemparkan dokumen itu. Bima memungutnya dan membacanya. Wajahnya ikut memucat. Gugatan pidana, gugatan, perdata. Bima, lakukan sesuatu. Telepon mertuamu. Bu, ini kan surat pengacara. Cepat telepon. Dengan tangan gemetar, Bima mengambil ponselnya. Menekan nomor Haryo Kesumo. Nada dering terdengar. Halo, suara Haryo terdengar dari seberang. Sangat dingin dan tidak ramah. Pak, ini saya, Bima. Ada apa? Saya baru saja menerima surat somasi. Somasi? Oh, yang itu. Suara Haryo terdengar sangat santai. Bapak, bukankah ini terlalu berlebihan? Berlebihan? Anakku dijambak rambutnya dan diusir keluar rumah saat hamil tua. Kamu bilang tindakanku yang berlebihan? Itu karena ibu sedang sangat emosi. Kalau emosi, boleh menjambak wanita hamil? Nada suara Haryo semakin merendah. Saya minta maaf, Pak. Bukan padaku kamu harus minta maaf, tapi pada Aisyah. Bapak, saya mohon, tolong beri kesempatan sekali ini saja. Cukup, saya akan menyelesaikannya. Lewat jalur hukum. Telepon diputus. Bima berdiri mematung sambil menggenggam ponselnya. Apa katanya? Apa yang dia bilang? Jerit Ibu Ratih. Lewat jalur hukum? Dia gila? Memangnya apa salah kita? Suara Ibu Ratih bergetar hebat. Namun Bima sadar. Semua sudah terlambat. Malam harinya, gosip mulai menyebar di lingkungan apartemen. Katanya menantu di lantai 7 masuk rumah sakit.
dipukuli ibu mertuanya. Padahal lagi hamil, katanya sampai dijambak segala. Ya ampun, tatapan warga kepada keluarga itu mulai berubah. Saat Ibu Ratih naik lift, warga lain berbisik-bisik. Itu, orangnya. Wajah Ibu Ratih memerah menahan malu, namun ia tak berani membalas sepatah kata pun. Ini barulah permulaan. 3 hari berlalu. Sejak pagi, kompleks apartemen sudah ramai. Puluhan wartawan berkumpul, para reporter membawa kamera. Ibu Ratih mengintip dari jendela. Tampak mobil liputan stasiun televisi liputan kini terparkir di bawah. Ada apa, itu? Wajahnya pucat pasi. Ting-tong. Bel rumah berbunyi. Bima membuka pintu. Para wartawan sudah berkerumun. Selamat pagi, kami dari stasiun TV nasional. Ada keperluan apa? Kami datang untuk meliput kasus penganiayaan ibu hamil. Apa? Kabarnya korban adalah putri kandung dari Hakim Agung Mahkamah Agung, Bapak Haryo Kesumo. Apakah itu benar? Wajah Bima langsung kehabisan darah. Ya, Hakim Agung? Benar Pak. Anda tidak tahu? Bima tak bisa berkata-kata. Iya, baru tahu detik itu juga bahwa mertuanya adalah seorang Hakim Agung. Saya tidak bisa memberi komentar. Bima langsung membanting pintu. Brak, di ruang tamu, Bima duduk berhadapan dengan Ibu Ratih. Hakim Agung, mertuamu, itu Hakim Agung? Tanya Ibu Ratih dengan suara bergetar. Saya juga tidak tahu, Bu. Waktu menikah kamu tidak tanya latar belakangnya, katamu dia cuma PNS. Biasa. Bagaimana ini? Tangan Ibu Ratih gemetar hebat. Ponsel Bima berdering dari kantornya. Bima, bisa segera datang ke kantor sekarang juga? Itu suara Ibu Ratna, kepala HRD. Nadanya sangat kaku dan dingin. Telepon ditutup. Bima buru-buru berpakaian. Saat ia mencoba keluar apartemen, para wartawan menghadangnya. Tunggu sebentar, Pak. Kilat lampu kamera blitz menyambar, bertubi-tubi. Bima menundukkan kepala dan berlari menerobos kerumunan. Tiba di kantor, ia langsung menuju ruangan HRD. Ibu Ratna sudah duduk menunggu. Silakan, duduk. Bima duduk. Sudah lihat berita pagi ini? Ibu Ratna memutar layar laptopnya. Terpampang jelas judul berita online, anak Hakim Agung dirawat di RS. Akibat penganiayaan mertua. Wajah Bima semakin pucat. Ini sangat merusak citra perusahaan, ucap Ibu Ratna dengan dingin. Saya minta maaf, Bu. Silakan, ajukan surat pengunduran diri, atau Anda akan kami pecat secara tidak hormat. Apa? Saya beri waktu 2 hari. Bima keluar dari ruangan HRD dengan langkah gontai. Di lorong kantor, rekan-rekan kerjanya menatapnya. Terdengar bisik-bisik. Itu loh, menantunya, Hakim Agung yang viral itu. Bima berjalan menunduk dalam-dalam. Di waktu yang sama, di ruang rawat rumah sakit, Haryo sedang menonton berita, televisi. Ayah, apa harus sampai sejauh ini? Ucap Aisyah khawatir. Tidak, apa-apa, harus begini agar semuanya tuntas dengan benar, jawab Haryo tenang. Sekarang semua orang jadi tahu. Memang harus tahu. Biar mereka tahu bahwa kamu yang jadi korban dan tidak bersalah. Haryo menggenggam tangan putrinya. Ayah tidak ingin kamu hidup sambil menundukkan kepala. Mulai sekarang, jalanlah. Dengan tegak. Air mata menggenang di mata Aisyah. Ponsel Haryo berdering. Dari Bima. Haryo mengangkatnya. Ada apa? Bapak, ini, Bima. Saya mohon, tolong ampuni saya sekali ini saja. Suara Bima bergetar di seberang sana. Saya disuruh mengundurkan diri dari kantor. Ya, terus kenapa? Suara Haryo sedingin es. Itu risiko yang harus kamu tanggung. Bapak. Saat putriku menangis di lorong luar, apa yang kamu lakukan? Kamu cuma diam, bersembunyi di dalam kamar. Saya sungguh minta maaf, Pak. Baru sekarang, minta maaf. Sudah tidak ada gunanya. Telepon diputus. Aisyah menatap ayahnya. Ayah, suamiku. Suami? Apa pria itu pernah bersikap seperti layaknya suami bagimu? Haryo menggelengkan kepala. Jangan dipikirkan lagi. Siang harinya, surat dari pengadilan negeri tiba di rumah Ibu Ratih. Surat panggilan sidang. Ibu Ratih merobek amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya tertulis pasal yang disangkakan, penganiayaan, pasal 351 KUHP, penghinaan, pencemaran nama baik, pasal 310 KUHP, dan laporan palsu, pasal 317 KUHP. Ini, Ibu Ratih lemas dan terduduk di lantai. Bima pulang dari kantor. Begitu masuk, ia melihat ibunya duduk di lantai. Ibu, Bima, kita harus bagaimana? Ibu Ratih mulai menangis terisak. Kita harus sewa pengacara. Uangnya dari mana, Bu? Nanti aku coba cari pinjaman. Bima juga merasa sangat putus asa. Perusahaannya memaksanya keluar. Mertuanya menutup pintu komunikasi, dan sekarang dihadapkan pada sidang pidana. Semua terasa buntu. Berita televisi malam itu, seorang news anchor melaporkan, putri dari hakim
Agung Haryo-Kusumo resmi mengajukan gugatan pidana atas penganiayaan yang dilakukan oleh ibu mertuanya. Layar TV menampilkan gedung apartemen mereka. Korban diketahui sedang hamil 8 bulan dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Seluruh Indonesia kini tahu kasus ini. Masyarakat geram, tega sekali menganiaya wanita hamil. Ibu mertuanya pasti sudah gila. Opini publik meledak. Ibu Ratih dan Bima terkurung di dalam apartemen, tidak berani keluar rumah. Keesokan paginya, di grup WhatsApp warga apartemen, topik itu memanas. Warga, unit 7035. Kasus ibu mertua aniaya menantu hamil. Berbagai komentar mulai bermunculan. Gila. Bikin syok. Kok ada kejadian kayak gini di apartemen kita? Semua warga akhirnya tahu kebenarannya. Saat Ibu Ratih nekat keluar dan naik lift, penghuni lain langsung menghindar. Mereka berbisik-bisik, "Itu loh, orangnya." Tak ada satupun yang menyapanya. Ibu Ratih hanya bisa menunduk, pergi. Ke minimarket, semua mata menatapnya sinis. Itu nenek yang pukulin menantunya. Ibu Ratih tak tahan. Ia meninggalkan keranjang belanjaannya dan lari pulang. Ia membanting pintu apartemen dan menangis terduduk. Tak lama, Bima pun pulang. Mereka duduk berdua di ruang tamu tanpa bertukar kata. Semuanya perlahan hancur, berantakan. Di rumah sakit, Haryo sedang berbicara di telepon dengan pengacara Budi. Jadwal sidangnya sudah keluar. Sudah, Pak. Bulan depan. Buktinya sudah lengkap, kan? Sangat lengkap. CCTV, hasil visum, dan kesaksian warga sudah di tangan kita. Bagus. Haryo memutus panggilan. Ia beralih menatap Aisyah. Aisyah, iya, ayah. Tahan sebentar lagi. Sebulan lagi semuanya selesai. Iya, ya. Aisyah mengelus perutnya. Bayinya kembali bergerak. Sinar matahari siang menerobos masuk dari jendela kamar rawat. Terasa hangat. 1 minggu berlalu. Bima akhirnya menyerahkan surat pengunduran dirinya. Ia tak sanggup lagi bertahan di kantor dengan tatapan sinis dari semua rekan kerjanya. Terima kasih atas kerja samanya selama ini, ucap Direktur Wijaya dengan nada dingin. Maafkan saya, Pak. Bima menunduk dan melangkah keluar dari gedung kantor. Pesangonnya dipotong dan tidak diterimanya secara utuh. Setibanya di rumah, Ibu Ratih sedang duduk di sofa menonton televisi. Berita yang sama masih terus diulang. Bu, matikan TV-nya. Tapi Ibu Ratih tak merespons. Matanya menatap kosong ke layar. Ponsel Bima berdering. Dari pihak bank. Halo, dengan Bapak Bima, kami menghubungi terkait pelunasan pinjaman apartemen Anda. Mengingat ada tunggakan dan skor kredit Bapak anjlok pasca berhenti bekerja, kami meminta pelunasan sekaligus lunas bayar. Pelunasan sekaligus? Benar, Pak. Kami tidak bisa melanjutkan fasilitas kredit Bapak. Berapa total yang harus saya bayar? Sekitar 800 juta rupiah. Tangan Bima gemetar. Harus dibayar kapan, Pak? Dalam waktu 2 minggu, dana sudah harus masuk. Telepon ditutup. Ibu, pihak bank minta sisa utang apartemen ini dilunasi segera. 800 juta. Wajah Ibu Ratih pucat pasi. Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Bima menjatuhkan dirinya di sofa. Ponselnya berdering lagi. Kali ini dari pengelola apartemen. Bapak Bima, tagihan IPL, iuran pemeliharaan lingkungan. Bapak sudah menunggak. Iya, saya tahu. Dan sebagai informasi, surat pemberitahuan lelang dari bank juga akan segera turun. Lelang? Iya, Pak. Pihak bank sudah mengajukan proses lelang eksekusi karena kredit macet. Kapan prosesnya? Kemungkinan bulan depan. Bima menjatuhkan ponselnya ke lantai. Lelang? Maksudnya apartemen ini mau dilelang? Ibu Ratih bangkit berdiri dengan panik. Apa? Rumah kita? Tidak bisa, ini rumahku. Jeritnya histeris. Namun, semua teriakannya sia-sia. Di waktu yang sama, di rumah sakit, Aisyah sedang bersiap untuk pulang. Ayah, aku sudah merasa baikan. Iya, mari pulang ke rumah kita. Haryo membawakan tas, barang-barang Aisyah. Tidak perlu menghubungi suamiku, kan? Untuk apa? Tidak perlu. Tapi, Aisyah menatap ayahnya sejenak. Iya, memang sudah selesai. Ayah juga tahu kan? Aisyah mengangguk. Ia sangat sadar bahwa suaminya tak pernah melindunginya. Mereka keluar dari rumah sakit. Mobil jemputan sudah siap. Aisyah melihat keluar jendela saat mobil melaju. Sekarang benar-benar sudah berakhir. Mereka tiba di rumah keluarga Haryo. Rumah itu besar, nyaman, dan hangat. Kamu tidur di kamarmu yang dulu? Ya, kata Haryo. Terima kasih, Ayah. Aisyah memasuki kamarnya. Foto-foto masa kecilnya masih terpajang rapi. Masa-masa yang penuh kebahagiaan. Bisakah aku memulai dari awal lagi? Beberapa hari kemudian, Bima muncul di depan pagar rumah Haryo. Ia menekan bel. Haryo yang membukakan pintu. Bapak mertua, ada perlu apa? Suara Haryo, dingin dan tajam. Tolong izinkan saya bertemu Aisyah sebentar saja, Pak. Tidak bisa. Saya mohon, Pak.
Sekali saja, mau pakai muka apa kamu bertemu dengan putriku? Bima menundukkan kepala. Saya minta maaf dan selesai? Memangnya ini main-main? Tolong beri saya kesempatan. Kesempatan? Kamu sudah punya kesempatan. Haryo meninggikan suaranya. Saat istrimu menangis di lorong apartemen, itulah kesempatanmu. Tapi apa yang kamu lakukan? Bersembunyi di dalam kamar kan? Maafkan saya, Pak. Sudah, pulang sana. Jangan pernah datang ke sini lagi. Ini peringatan. Haryo membanting pintu gerbang. Bima hanya berdiri mematung di depan pagar. Setelah sekian lama mematung, ia akhirnya berbalik pergi. Setibanya di rumah, Ibu Ratih sedang mengemasi barang-barang. Ibu lagi, ngapain? Kita harus pindah. Pindah kemana? Ke rumah kerabat. Pokoknya, menumpang dulu. Suara Ibu Ratih bergetar. Ini semua gara-gara perempuan itu. Bu, harusnya dari awal aku tegas melarang ibu. Bima tiba-tiba membentak. Ini semua terjadi karena ulah ibu. Untuk pertama kalinya, Bima meneriaki ibunya sendiri. Apa ibu pikir sekarang ibu masih berhak marah? Ini murni salah, ibu. Mata Bima berkaca-kaca. Aisyah itu tidak punya salah apa-apa. Cincin emas. Ibu juga ternyata ketemu di laci ibu yang lain, kan? Ibu Ratih terdiam. Lidahnya keluh. Memang benar. Cincin emas itu akhirnya ditemukan di laci meja riasnya yang lain. Namun saat itu, semuanya sudah terlambat. Aisyah sudah masuk rumah sakit, laporan polisi sudah diproses, dan semuanya sudah hancur. Terus ibu harus bagaimana sekarang? Ibu Ratih terduduk, lemas di lantai. Semuanya sudah hancur, hancur. Bima pun ikut duduk, terhempas di lantai. Keduanya terdiam, hanya ditemani oleh kesunyian yang mencekam. 1 minggu kemudian, tanggal sidang perdana di pengadilan negeri telah ditetapkan. Ibu Ratih berhasil menyewa pengacara. Biayanya sangat mahal, tapi ia tak punya pilihan lain. Berapa besar kemungkinan kita menang? Tanyanya. Sejujurnya, sangat kecil, Bu. Jawab pengacara itu jujur. Buktinya terlalu kuat. Ada CCTV, hasil visum, dan saksi mata. Terus bagaimana ini? Saya sarankan ibu mencari kesepakatan damai, restoratif justice. Damai? Iya, itu bisa meringankan hukuman ibu. Ibu Ratih menundukkan kepalanya. Baiklah, Bima mencoba menelepon pengacara Budi. Pak Budi, apakah kami bisa berdamai? Entahlah, saya harus mendiskusikannya dengan klien saya dulu. Saya mohon, Pak, tolong bantu kami, akan saya hubungi lagi. Telepon ditutup. Namun tidak ada kabar baik. Aisyah menolak berdamai. Ayah, aku mau proses hukumnya jalan terus sampai pengadilan. Iya, lakukan sesuai keinginanmu, kata Haryo sambil menggenggam tangan Aisyah. Ayah akan selalu mendampingimu. Iya, ya. Aisyah mengelus, perutnya yang sesekali ditendang oleh bayinya. Tunggu sebentar lagi ya, nak, sebentar lagi semua ini selesai. 1 bulan pun berlalu. Apartemen Bima disita dan dilelang oleh bank. Bima dan Ibu Ratih terpaksa pindah menyewa sebuah kamar kos-kosan yang sempit. Mereka kehilangan segalanya. Rumah, harta, dan harga diri. Bima menatap keluar jendela. Kos, kenapa hidupku jadi begini? Tapi penyesalan tak ada gunanya. Semuanya sudah hancur lebur. Hari persidangan tiba. Di depan gedung pengadilan negeri, para wartawan sudah berkerumun. Ibu Ratih dan Bima tiba di lokasi. Mereka berjalan menunduk memasuki gedung. Kilat kamera menyambar-nyambar. Ibu terdakwa, tolong beri komentar. Mereka tak merespons sama sekali. Masuk ke ruang sidang. Kursi pengunjung penuh sesak oleh wartawan dan masyarakat umum. Semua mata tertuju pada Ibu Ratih. Ia tak berani mengangkat wajahnya. Dari pintu seberang, Haryo dan Aisyah masuk. Perut Aisyah semakin membesar, kehamilannya sudah menginjak 9 bulan. Bima menatap Aisyah, tapi Aisyah sama sekali tak mau membalas tatapannya. Hadirin dimohon berdiri, panitera bersuara saat Hakim Ketua Hendra memasuki ruangan. Sidang pun dimulai. Terdakwa Ratih, silakan maju. Ibu Ratih maju. Dengan kaki gemetar, terdakwa didakwa atas tindak pidana penganiayaan, pasal 351, penghinaan, pasal 310, dan laporan palsu, pasal 317. Hakim Ketua membalik dokumen di mejanya. Jaksa penuntut umum, silakan bacakan dakwaan. Jaksa berdiri. Terdakwa telah menuduh menantunya, saudari Aisyah, mencuri cincin emas dan menghinanya. Terdakwa juga melakukan tindak kekerasan fisik dengan menjambak rambut korban yang sedang hamil 8 bulan. Silakan ajukan bukti-bukti. Pertama, kami memutar rekaman CCTV. Layar proyektor menyala. Terlihat lorong apartemen. Pintu terbuka. Ibu Ratih terekam jelas menjambak Aisyah dan menyeretnya. Aisyah berteriak memegangi perutnya. Ibu Ratih mendorongnya dan membanting pintu. Aisyah terduduk di lantai.
Semuanya begitu jelas. Terdengar suara helaan napas berat dan gerutuan dari kursi pengunjung. Keterlaluan, dia lagi hamil loh. Ibu Ratih semakin menundukkan kepalanya. Berikutnya adalah surat visum medis. Jaksa menyerahkan dokumen. Luka robek, ringan di kulit kepala, keseleo pada otot leher, dan memar di sekujur tubuh. Tindakan kekerasan ini sangat mengancam keselamatan ibu hamil dan kandungannya. Kami juga menghadirkan saksi mata. Pak Ujang, sang satpam, maju ke kursi. Saksi, saya malam itu melihat korban duduk di lorong lantai 7. Bagaimana kondisinya? Rambutnya berantakan, dan dia menangis sambil memegangi perutnya. Terima kasih. Saksi berikutnya, Ibu Ningsih. Saya pas pulang belanja, lihat Mbak Aisyah duduk di lorong. Bagaimana kesehariannya menurut pengamatan Anda? Sepertinya dia memang sering ditekan oleh ibu mertuanya. Pemeriksaan saksi selesai. Pengacara terdakwa, silakan sampaikan pembelaan. Pengacara Ibu Ratih berdiri, klien saya sangat menyesali perbuatannya. Hanya penyesalan tidak cukup, potong Hakim Ketua Hendra. Ini bukan penganiayaan biasa. Ini penganiayaan terhadap perempuan hamil dan merupakan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Pengacara itu pun terdiam. Kuasa hukum korban, silakan sampaikan pernyataan akhir. Pengacara Budi, berdiri. Korban yang sedang hamil terus mengalami tekanan dan siksaan dari mertuanya. Ia dituduh sebagai pencuri cincin emas, dan puncaknya dianiaya secara fisik. Namun faktanya, cincin emas itu kemudian ditemukan di laci lain milik terdakwa sendiri. Ruang sidang langsung riuh. Terdakwa lupa menaruh barangnya sendiri, namun melemparkan kesalahan itu dan menganiaya menantunya. Korban, hingga kini masih trauma secara psikologis. Kami memohon hukuman seberat-beratnya. Budi kembali duduk. Terdakwa, silakan sampaikan pernyataan terakhir. Ibu Ratih berdiri dengan tubuh gemetar hebat. Saya sungguh minta maaf. Saat itu saya terlalu emosi. Emosi bukanlah pembenaran, sahut Hakim Hendra. Silakan duduk. Ibu Ratih kembali duduk. Apakah saksi korban ingin menyampaikan sesuatu? Hakim menatap Aisyah. Aisyah perlahan berdiri sambil menopang perutnya. Suara Aisyah bergetar. Saya tadinya hanyalah seorang menantu biasa. Saya berusaha berbakti sebaik mungkin kepada mertua saya, tapi di mata beliau, saya selalu kurang. Mata Aisyah berkaca-kaca. Saat dituduh mencuri cincin itu, saya merasa sangat sakit hati, padahal saya tidak mengambilnya, tapi saya diperlakukan seperti pencuri. Aisyah terdiam sejenak mengatur napas. Dan malam itu, ketika rambut saya dijambak, yang saya khawatirkan ini. Ruang sidang menjadi hening, tapi suami saya sama sekali tidak mencoba menolong saya. Aisyah menatap Bima. Bima hanya bisa menunduk malu. Malam itu saya sadar bahwa saya sendirian di rumah itu. Karena itulah saya menelepon ayah saya. Aisyah mengusap air matanya. Saya menuntut agar terdakwa dihukum seadil-adilnya, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Aisyah pun duduk. Haryo segera menggenggam erat tangan putrinya. Hakim Hendra merapikan berkas-berkas di mejanya. Sidang diskors selama 10 menit. 10 menit kemudian, majelis hakim kembali ke kursi. Kami akan membacakan putusan pengadilan. Semua orang menahan napas. Terdakwa Ratih. Ibu Ratih berdiri dengan gemetar. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap menantunya, serta melakukan pencemaran nama baik dan laporan palsu. Bukti-bukti sangat jelas, dan tindakan terdakwa sangat fatal, terutama karena korban sedang mengandung. Hakim mengangkat lembaran putusan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ratih dengan hukuman penjara selama 3 tahun. Tok 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 tok, ketukan palu sidang bergema. Ibu Ratih langsung jatuh terduduk lemas. Tidak mungkin. Bima bergegas memapah ibunya. Tepuk tangan dan sorak-sorai kepuasan terdengar dari kursi pengunjung. Sidang selesai. Di lorong pengadilan, Haryo dan Aisyah dicegat para wartawan. Bapak Haryo, bagaimana tanggapan Anda? Haryo menjawab dengan tegas. Hukum di negeri ini sudah berjalan dengan adil. Saya bersyukur bisa melindungi putri saya. Cukup, sampai di sini, kami tidak menerima pertanyaan lagi. Haryo dan Aisyah masuk ke dalam mobil. Mobil melaju meninggalkan gedung pengadilan negeri. Ayah, semuanya sudah selesai, ucap Aisyah lega. Iya nak, semuanya sudah selesai. Haryo menepuk lembut tangan Aisyah. Sekarang, ayo kita mulai hidup baru. Iya, ayah. Aisyah mengelus perutnya. Bayinya kembali bergerak-gerak kecil. Ya, ini benar-benar akhir dari penderitaan. Dan awal yang baru. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, hati Aisyah terasa sangat damai. Perjuangan panjang itu berakhir, dan ia memenangkannya.
Seminggu setelah vonis dijatuhkan, Ibu Ratih dipindahkan ke rumah tahanan, rutan. Bima kini tinggal sendirian di kamar kosnya. Hari-harinya dihabiskan untuk mencari pekerjaan baru, tapi sangat sulit. Ini kan menantunya Hakim Agung, itu? Para staf HRD sering berbisik-bisik saat mewawancarainya. Maaf, nanti, kami hubungi lagi. Tentu saja, panggilan itu tidak pernah datang. Bima pulang ke kosannya dengan hampa. Ia mengeluarkan ponsel dan menatap nomor kontak Aisyah. Haruskah aku meneleponnya? Namun ia tak punya cukup keberanian. Beberapa hari kemudian, ponselnya berdering. Dari pengacara Budi. Bapak Bima, ini Budi Santoso. Iya Pak. Saya ingin mendiskusikan masalah perceraian klien saya. Dada Bima terasa sesak. Klien saya meminta agar surat kesepakatan cerai segera ditandatangani. Apakah Bapak bisa datang ke kafe di daerah Senopati besok jam 3 sore? Apakah Aisyah juga akan datang? Iya, klien saya akan hadir. Baiklah. Panggilan ditutup. Bima meletakkan ponselnya. Tangannya bergetar. Cerai. Berarti ini benar-benar akhirnya. Keesokan sorenya, Bima tiba di kafe tersebut. Cuaca di luar sedang hujan deras. Aisyah duduk di sebuah meja di dekat jendela. Perutnya tampak semakin besar, seolah tinggal menghitung hari untuk persalinan. Bima berjalan mendekat. Aisyah. Aisyah. Mengangkat wajahnya. Ekspresinya sangat datar. Silakan duduk. Bima duduk. Pengacara Budi juga duduk di sebelah Aisyah. Ini draft surat kesepakatan cerainya. Budi mengeluarkan dokumen. Klien kami tidak menuntut harta gonogini maupun uang mut'ah. Hak asuh anak jatuh sepenuhnya kepada pihak ibu. Bima menatap lembaran kertas itu. Syah, apa kita tidak bisa memikirkannya lagi? Aisyah menggeleng pelan. Tidak, aku benar-benar menyesal. Waktu itu aku yang salah, aku tahu. Suara Aisyah sangat tenang, tapi semuanya sudah terlambat. Syah, dengar, Mas Bima. Aisyah menatap lurus ke mata Bima. Kamu ingat kejadian malam itu, waktu aku terduduk di lorong luar? Kamu ada di dalam kamar. Bima menundukkan kepala. Dalam-dalam. Waktu ibumu menyeretku keluar, kamu juga tidak mencegahnya sama sekali. Aku minta maaf, kata maaf sudah tidak ada artinya lagi. Aisyah mengelus perutnya. Malam itu aku sadar, kamu bukanlah pria yang bisa melindungiku. Syah, kumohon. Keputusanku sudah bulat. Nada suara Aisyah sangat tegas. Kita akhiri semuanya di sini. Demi kebaikan kita berdua. Bima menggigit bibir bawahnya. Ia ingin menangis, tapi ditahannya. Bayinya, sehat? Iya, sehat. Kalau sudah lahir nanti, bolehkah aku menemuinya? Aisyah berpikir sejenak. Nanti aku pikirkan lagi. Tapi untuk sekarang, tidak bisa. Bima hanya bisa mengangguk pasrah. Budi menyodorkan sebuah pulpen. Silakan tanda tangan di sini, Pak. Bima menerima pulpen itu dengan tangan bergetar. Matanya nanar menatap kertas, bertuliskan surat kesepakatan cerai. Ia pun membubuhkan tanda tangannya. Terdengar suara goresan tinta di atas kertas. Aisyah kemudian ikut menandatanganinya. Dua tanda tangan itu kini bersisian. Terima kasih, ucap. Budi seraya memasukkan dokumen itu ke dalam tas. Ini akan segera kami daftarkan ke pengadilan agama. Aisyah berdiri. Kalau begitu, aku permisi. Aisyah, panggil Bima tertahan. Aisyah menghentikan langkahnya. Hiduplah dengan baik. Berbahagialah bersama anak kita nanti. Aisyah tak menjawab, hanya mengangguk kecil, lalu beranjak keluar dari kafe. Bima menatap keluar jendela. Ia melihat Aisyah masuk ke dalam mobil. Ayahnya, Haryo, membukakan pintu untuknya. Mobil itu pun melaju, menembus derasnya hujan dan menghilang dari pandangan. Bima duduk mematung di sana untuk waktu yang sangat lama. Kopinya menjadi dingin. Hujan di luar terus turun dengan deras. Apakah ini benar-benar akhirnya? Tak ada jawaban. Bima melangkah keluar dari kafe. Ia berjalan menerobos hujan tanpa memakai payung. Hanya berjalan lurus. Setibanya di kosan, pakaiannya basah kuyup. Ia membuka pintu kamarnya yang sempit dan kosong. Bima terduduk di lantai, dan, untuk pertama kalinya ia menangis terseduh-seduh. Maafkan aku. Maaf. Namun, permintaan maaf itu tak didengar oleh siapapun. Di saat yang sama, di dalam mobil, Aisyah sedang menatap keluar jendela. Kamu baik-baik saja? Tanya Haryo. Iya, aku baik-baik saja. Ya, jawab Aisyah. Tenang, tidak menyesal? Sama sekali tidak. Aisyah menggeleng. Ini keputusan yang paling benar. Haryo menggenggam tangan putrinya. Anakku hebat. Terima kasih, ayah. Aisyah mengusap perutnya dengan lembut. Ya, sekarang aku memulai hidup yang benar-benar baru. Hanya kita berdua, nak. Mobil berbelok menuju rumah. Hujan perlahan mereda.
Sinar mentari senja mulai mengintip dari balik awan. Aisyah menatap cahaya itu. Terasa begitu hangat. Semuanya akan membaik. Iya, yakin itu. 1 minggu kemudian, akta cerai dari pengadilan agama telah terbit. Aisyah dan Bima resmi berpisah secara hukum. Aisyah menerima surat tersebut, membacanya sekilas, dan menyimpannya ke dalam laci. Sudah benar-benar selesai. Ia menatap bayangannya di cermin. Perutnya sudah sangat turun, tinggal menghitung hari. Sudah siap, nak? Bisik Aisyah pada bayinya. Terasa sebuah tendangan pelan dari dalam rahim. Ibu juga sudah siap. Aisyah tersenyum lebar. Sebuah kehidupan baru telah menantinya. 1 bulan berselang. Di suatu malam, Aisyah merasakan kontraksi. Ayah, sakit. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Haryo segera membopong putrinya ke mobil. Di UGD, perawat bertanya, jarak kontraksinya berapa menit, Bu? Sudah, 5 menit sekali, Sus. Ayo, kita langsung ke ruang bersalin. Aisyah dipindahkan ke ruang bersalin. Rasa sakitnya semakin hebat. Ayo, tarik napas, Bu, dorong perlahan, aba-aba dokter. Aisyah mengejan dengan sekuat tenaga. Dan tepat pada detik itu, terdengar suara tangisan bayi yang kencang. Selamat, Bu, bayinya laki-laki, sangat sehat, seru dokter seraya meletakkan sang bayi ke pelukan ibunya. Aisyah menatap bayi kecil berwajah kemerahan itu. Air mata kebahagiaan mengalir deras di pipinya. Halo, anakku sayang. Bayi itu perlahan berhenti menangis dan menatap ibunya. Kamu sudah bertahan dengan hebat, anak pintar. Aisyah memeluk bayinya erat. Sekarang hanya ada kita, berdua. Mari hidup bahagia. Aisyah dipindahkan ke ruang perawatan. Haryo masuk ke ruangan. Cucu kakek mana? Wah, tampan sekali. Terima kasih ya, Ayah. Terima kasih untuk apa? Ini kan, cucu ayah. Haryo mengusap kepala Aisyah dengan penuh kasih. Sekarang fokus, pemulihan saja. Ayah yang akan bantu urus semuanya. Iya, ayah. Aisyah tersenyum haru. Beberapa hari kemudian, Aisyah diperbolehkan pulang. Ia menjalani masa nifas di rumah ayahnya. Bayi laki-lakinya tumbuh sehat dan menggemaskan. Anakku sayang, gumam Aisyah suatu hari sambil menimang bayinya. Kita akan hidup bahagia, ya, Ibu janji. Bayi itu merespons dengan senyuman kecil. 3 bulan kemudian, Aisyah sudah pulih sepenuhnya. Suatu pagi, ia berbicara dengan ayahnya. Ayah, ada sesuatu yang ingin aku lakukan. Apa itu? Aku ingin mendirikan yayasan sosial, ya. Haryo menatap putrinya dengan serius. Yayasan? Iya. Aku ingin membantu perempuan-perempuan yang mengalami nasib seperti aku, papar Aisyah. Membantu para korban KDRT, ibu tunggal, single, parent, dan perempuan yang tertindas. Aku ingin ada tempat aman buat mereka. Haryo berpikir sejenak, lalu tersenyum bangga. Ide yang sangat mulia. Tentu saja, ayah akan mendukungmu secara penuh dengan dana dan koneksi yang ayah punya. Aisyah tertawa bahagia. Terima kasih, ayah. Beberapa bulan kemudian, Yayasan Pelita Kasih resmi didirikan, berkantor di sebuah ruko di kawasan Sudirman, Jakarta. Aisyah menjabat sebagai ketua yayasan. Fokus yayasan itu sangat jelas, pendampingan hukum korban KDRT, pemberdayaan ibu tunggal, layanan konseling psikologis, hingga menyediakan fasilitas rumah aman, safe house. Aisyah rutin berkantor setiap hari, sementara sang buah hati dijaga dengan penuh kasih oleh kakeknya di rumah. Bu Aisyah, hari ini ada 5 pendaftaran konseling masuk, lapor salah satu stafnya. Baik, tolong aturkan jadwalnya ya, jawab Aisyah sigap. Setahun berlalu, Yayasan Pelita Kasih telah menolong banyak orang. Lebih dari 200 korban telah menerima bantuan hukum, rumah aman, pemulihan mental, hingga pelatihan kerja. Aisyah sangat sibuk, namun ia menemukan kebahagiaan sejati suatu hari di akhir pekan. Aisyah mengajak putranya berjalan-jalan ke taman. Putranya kini sudah mulai bisa berlari-lari kecil. Mama, anak itu tertawa, riang dan berlari ke arahnya. Aisyah merentangkan tangan dan menggendongnya. Tinggi-tinggi, pintarnya anak mama, ia memeluk erat buah hatinya. Mata Aisyah berkaca-kaca, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Aku berhasil melewati semuanya. Benar-benar berhasil. Sementara itu, di sebuah kamar kos yang sumpek, Bima sedang menonton televisi. Siaran berita lokal menayangkan liputan tentang penghargaan sosial. Yayasan Pelita Kasih tahun ini meraih penghargaan bakti sosial nasional. Layar TV menampilkan wajah Aisyah yang sedang tersenyum cerah menerima piala di atas panggung. Bima langsung mematikan televisinya. Hatinya terasa perih seperti tersayat. Kamu hidup dengan sangat baik, Aisyah. Meski tanpaku. Bima menatap ke luar jendela. Hujan kembali turun. Ia hidup dalam kesepian. Di tempat lain, di rutan,
Ibu Ratih menjalani hari-harinya di balik jeruji besi. Tak ada satupun keluarga yang datang menjenguknya. Bima tak pernah muncul. Ia, sendirian, menua dalam penyesalan yang tak berujung. Mengapa waktu itu aku begitu buta karena sebuah cincin emas? Namun, tak ada masa lalu yang bisa diputar kembali. Kembali ke rumah Haryo. Aisyah dan putranya baru pulang dari taman. Haryo sedang menyiapkan makan malam di meja makan. Kakek, anak kecil itu berlari, menghampiri. Wah, jagoan kakek sudah pulang. Haryo menggendong cucunya. Tadi, main apa di taman? Main bola, kek. Aisyah berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan itu. Hatinya menghangat. Inilah keluarga. Keluarga yang sesungguhnya. Mereka makan malam bersama dengan penuh tawa. Sang anak duduk, manis di samping kakeknya. Kakek, ini enak. Iya, makan yang banyak ya biar cepat besar. Aisyah tersenyum memandangi dua malaikat pelindungnya itu. Iya, bahagia. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Malam harinya, setelah bayinya tertidur lelap, Aisyah berdiri di balkon kamarnya, menatap keluar. Bulan bersinar terang, bintang-bintang bertaburan di langit. Jakarta. Banyak hal yang telah terjadi. Memang sangat menyakitkan. Tapi aku berhasil melewatinya. Aisyah menengadahkan telapak tangannya. Luka-lukanya telah sembuh. Kini giliranku untuk membantu orang lain. Aku akan membagikan pertolongan yang pernah aku terima kepada mereka yang membutuhkan. Ia kembali, masuk dan berbaring di tempat tidur. Putranya tidur dengan napas teratur dan wajah yang begitu damai di sampingnya. Aisyah memejamkan mata dengan tenang. Perjalanan panjang dan gelap itu telah berakhir. Sebuah permulaan yang indah telah lahir. Seorang perempuan berhasil keluar dari neraka dan menciptakan surganya sendiri. Namanya adalah Siti Aisyah, dan kisahnya masih terus berlanjut. Nah, para pendengar, dari kota manakah Anda mendengarkan kisah malam ini? Silakan tulis di kolom komentar. Kami akan sangat berterima kasih.